Assalamualaikum, semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada sesi kali ini kita masih membahas overview tentang Articulate Storyline Tree dengan menunjukkan beberapa hasil yang sudah kita buat menggunakan Articulate Storyline Tree. Jadi biar lebih ada gambaran yang lebih gamblang, kalau orang Jawa bilang itu cetha welo-welo, biar lebih jelas sehingga nanti ke depannya kita bisa punya sebuah konsep apa yang ingin kita buat dengan menggunakan Articulate Storyline Tree. Baik, di sini sudah ada beberapa hasil Bapak Ibu, kita akan share bersama. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah game, tampilan yang pertama kita bisa memberikan opening. Jadi opening itu sebelum kita memulai game tersebut, apa yang bisa kita berikan. Jadi gambaran, konsep, atau ini sebenarnya gamenya tentang apa. Kalau orang akan membuka game kita, setidaknya mereka sudah tahu, oh ya, ini tentang descriptive of animal. Oh, ini adalah sebuah kuis. Oh, ini adalah beberapa kuis yang bisa kita gunakan tentang simple present tense. Oh, ini adalah game tentang bahasa Inggris. Jadi tampilan ini yang akan memberikan sebuah gambaran, sebuah opening bagi player, siswa yang kita maksud sebelum mereka memulai game. Jadi kita sudah memberikan keterangan atau memberikan sebuah identitas terhadap game yang akan kita share, yang akan dimainkan siswa dengan Articulate Storyline Tree. Kalau yang saya tunjukkan pada sesi ini, kita bisa memberikan yang pertama tentang pokok bahasan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memberikan sebuah game, jangan lupa memberikan pokok bahasannya. Jadi mungkin ruang lingkupnya bisa dibatasi. Kalau ternyata Bapak Ibu ingin membuat ruang lingkup yang lebih luas, silahkan. Tapi kalau seandainya kita memberikan sesuai dengan KD, sesuai dengan pokok materi, kita bisa memberikan cakupannya dulu. Oke, kalau ini tentang descriptive of animal. Berikutnya, kalau ini adalah simple present tense. Yang selanjutnya, ini masih pada login. Jadi, bisa berbagai bentuk varian. Kalau Bapak Ibu menginginkan bahwa mereka harus login dulu, bisa. Jadi kita bisa menulis nama seperti ini nanti. Oke. Atau hanya sebagai identitas dulu, silahkan. Kalau ini langsung pada level game, level menu utama pun bisa. Jadi nanti bisa dikreasikan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kita masuk pada game ini. Jadi ini kita memberikan tombol navigasi. Karena pada dasarnya, pada konsepnya, game yang akan kita buat adalah game interaktif, game mandiri, game yang diberikan kepada siswa untuk bisa dimainkan secara mandiri, secara individu pun bisa. Karena ini adalah offline, tidak memerlukan sambungan internet, jadi nanti mereka bisa leluasa untuk bisa memainkan kapanpun. Karena kita bisa desain game ini offline tanpa sambungan internet. Jadi tombol navigasi yang pertama bisa kita buat start kalau Bapak Ibu menginginkan seperti itu, atau varian yang lain meminta anak atau siswa untuk menuliskan namanya. Jadi mereka perlu login dulu sebelum mereka masuk ke game. Kalau sudah, kita bisa memberikan tombol navigasi next seperti ini, atau seperti yang tadi start, ataupun kita bisa langsung masuk kepada menu utama. Jadi ada di level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi ini sebuah gambaran
opening yang bisa kita kreasi menggunakan articulate storyline tree. Oke, kalau seandainya kita menggunakan seperti ini, jadi awalnya tadi kita memberikan opening berupa identitas, maka lanjut kepada main menu utama bahwa ini adalah game, maka mereka akan mendapatkan beberapa quiz yang bisa mereka jawab. Kalau seperti yang kita lihat sekarang, jadi mereka let's start our journey. Konsepnya nanti Bapak Ibu membuat sebuah konsep bahwa mereka melakukan sebuah perjalanan, mereka harus bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada di nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Jadi ini konsepnya penomoran mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Beda lagi kalau Bapak Ibu mungkin akan menggunakan konsep seperti ini. Jadi ini kalau seperti yang ada di sini, selain mereka harus login, ini adalah menu utama per pokok bahasan. Jadi tidak penomoran, ini per pokok bahasan pada level the things in my bag. Pada level yang paling awal, mereka nanti akan naik lagi ke level selanjutnya, the things in my classroom, sampai pada level yang paling atas. Ini juga ada final result, jadi mereka bisa melihat hasil akhir setelah mereka menempuh beberapa level yang ada di game tersebut. Atau kalau ini menunya pun bisa dibuat level 1, 2, 3, 4. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkreasi untuk membuat menu utama ketika siswa masuk pada game yang kita buat. Berikutnya contoh, karena ini sekali lagi bahwa game yang kita buat berupa kuis, maka otomatis kelebihan yang didapat menggunakan storyline tree, kita bisa membuat berbagai kuis sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa jenis dan varian Bapak Ibu. Kalau yang ini adalah kita memakai freeform. Jadi kita bisa bebas untuk mendesain, kita bisa bebas untuk memilih bentuk seperti ini, memilih gambar, sehingga tampilan yang kita dapat akan lebih bervariasi. Jadi ini kita menggunakan quiz yang freeform, jadi bentuknya bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa menarik, jadi ini salah satu contoh varian drag and drop. Peserta atau siswa bisa memainkan game ini dengan cara menyeret. Setelah menyeret, lalu berikutnya mereka bisa menjatuhkan sesuai dengan nama binatang tersebut. Jadi mereka dilatih untuk mengenali, oke, binatang ini adalah kucing, maka mereka harus mencari nama sesuai dengan gambar yang mereka seret. Jadi kita jatuhkan di mana, apakah di brown cat atau di duck, silahkan. Jadi ini siswa tidak hanya melihat, siswa tidak hanya menyimak, tetapi mereka secara interaktif bisa memainkan game tersebut. Jadi tangannya bisa bermain ke kanan dan ke kiri, ke tengah, ke belakang pun bisa. Lalu kita bisa memberikan fasilitas submit. Jadi tidak hanya melatih, tetapi mereka bisa melihat hasil dari game yang mereka kerjakan. Jadi di Articulate Storyline Tree memberikan sebuah fasilitas, Bapak Ibu, nanti setelah siswa mengerjakan, mereka bisa mengecek, oke, apakah yang mereka sudah kerjakan itu benar atau salah. Kalau benar, nanti akan ada notifikasi correct. Kalau salah, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, incorrect. Maka mereka harus memulai lagi. Jadi kita memulai lagi, memainkan kembali, dan kita berlatih lagi, oke, yang mana, sampai akhirnya mereka bisa menemukan jawaban yang benar. Ini kita menggunakan drag and drop. Beda lagi Bapak Ibu kalau kita menggunakan
yang sudah ada. Jadi selain freeform di Articulate Storyline Tree juga sudah jadi feature yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita buat kuis, Bapak Ibu. Jadi ini level pertama. Oke, kita cek. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini. Iya. Oke, ada apakah di sini? Oke, jadi tadi yang sudah kita lihat adalah ini bentuk-bentuk soal kuis yang sudah disediakan. Jadi untuk desainnya kita tidak bisa, atau kita sudah diberi fasilitas, kita hanya membuat pertanyaan saja untuk gambar dan lain sebagainya. Karena ini bentuknya baku, kita hanya membuat dan mengisi form, maka bentuk yang kita dapat ketika menggunakan fasilitas kuis yang ada di Articulate Storyline Tree pun seperti ini. Beda lagi dengan yang tadi yang sudah kita bahas menggunakan Storyline Tree dengan varian freeform. Di ini kita bisa menambahkan materi jika Bapak Ibu menginginkan ada materi di situ. Ini juga masih drag and drop. Kita berikan instruksi lalu meminta mereka untuk memasukkan benda yang sesuai dengan yang diberikan di instruksi. Oke, jadi ini adalah gambaran selain main menu, opening, lalu ada menu submit untuk mengecek. Di dalam Articulate Storyline Tree pun juga disediakan hasil, Bapak Ibu. Kita bisa mengecek hasil kita setelah mengerjakan soal yang ada di game tersebut. Jadi kita bilang submit, kita pilih lagi, maka nanti kita bisa mengecek lagi, mencoba lagi untuk mengerjakan soal, sehingga nantinya semakin berlatih maka kita akan semakin baik. Ya, kalau benar tadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kita menggunakan freeform, jadi bebas menggunakan layout yang seperti apa, kita bisa berkreasi sendiri. Ini sesuai untuk menebak. Jadi kalau yang punya long ear, maka ini adalah kelinci. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Lanjutkan. Maka kita bisa melihat setelah anak berlatih, lalu mereka bisa mengecek hasilnya, dan yang selanjutnya yang ditawarkan oleh Articulate Storyline Tree, kita bisa melihat hasil dari soal yang sudah kita kerjakan. Jadi ini hasilnya, skor kalian berapa, apakah sudah melampaui passing score semacam KKM Bapak Ibu. Lalu kalau sudah berhasil akan ada ucapan seperti ini. Di review quiz pun mereka menyediakan yang bisa kita gunakan. Jadi setelah ada berbagai macam quiz, ada hasil, ada review, kita bisa mendapatkan berbagai feature yang memudahkan kita untuk membuat sebuah game interaktif, sehingga nantinya semangat pembelajaran untuk semakin hidup bisa tersampaikan kepada anak-anak. Jadi mudah-mudahan dengan review beberapa hasil akan memberi sebuah gambaran kita semakin jelas sebelum nantinya kita akan membuat sebuah storyboard dari sebuah Articulate Storyline Tree. Terima kasih.